Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suara penggembalaan. Pagi hari ini saya mengangkat satu tema, yakni bagaimana menghadapi kesulitan keuangan. Mari kita membaca Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, ada banyak perusahaan terpaksa harus tutup karena tidak sanggup membiayai dana operasional. Terjadi pengurangan tenaga kerja, mengakibatkan banyak staf dan karyawan di PHK. Banyak pelaku usaha terpaksa harus gulung tikar karena tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Demi mempertahankan kelangsungan hidup ini, ada banyak orang mulai beralih profesi. Ada yang menjadi tukang ojek, ada yang menjadi sopir, ada yang menjual makanan di pinggir-pinggir jalan, sampai menjadi penjual keliling, dan seterusnya. Ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk anak-anak Tuhan yang setia beribadah dan melayani Tuhan. Ini benar-benar sebuah krisis yang memukul banyak orang akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Penyebab terjadinya kesulitan keuangan. Kita berbicara unit yang paling kecil dalam suatu masyarakat adalah keluarga. Baik keluarga orang Kristen maupun keluarga yang belum mengenal Tuhan. Di kitab Kejadian pasal 42-43 juga pernah terjadi krisis kelaparan sehingga anak-anak Yakub harus ke Mesir untuk membeli makanan demi kelangsungan hidup. Orang-orang Mesir pun menjual segala yang mereka miliki untuk menukarkan gandum dengan Yusuf. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, sehingga semua orang mengalami krisis. Semua orang sengsara. Rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Firaun berkata kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Saudara, penyebab terjadinya kesulitan keuangan. Yang pertama, krisis keuangan bisa terjadi karena bencana, seperti bencana kelaparan, bencana alam, misalnya banjir, kekeringan, angin topan, dan lain-lain. Bencana kelaparan, terjadi peperangan, penyakit yang membuat roda ekonomi tidak berjalan lagi. Sebuah keluarga yang ditimpa bencana pasti akan mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, penyebab terjadinya kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bisa terjadi karena tidak bijak mengatur keuangan.
Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Belanja barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan sehari-hari, tetapi sesungguhnya keinginan hati. Dan penggunaan kartu kredit yang tidak terkontrol. Yang ketiga, kesulitan keuangan karena putus hubungan kerja, sakit penyakit, atau kecelakaan yang mengakibatkan tidak bisa produktif lagi. Yang keempat, kesulitan keuangan karena dosa, misalnya bermain judi, hidup berfoya-foya, berspekulatif, dan lain-lain. Mereka menggunakan dan mengelola keuangan tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah dalam mengatur segala harta yang Allah percayakan kepadanya. Saudara, bagaimana menghadapi kesulitan keuangan? Yang pertama, persoalan kesulitan keuangan kemungkinan setiap orang akan mengalaminya, termasuk seorang pengusaha besar. Di sini diperlukan hikmat dari Allah dalam mengelola dan perencanaan keuangan yang sehat, serta memuliakan Allah. Amsal 21 ayat 20 mengatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Amsal 13 ayat 11 mengatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Yang kedua, anak Tuhan harus bisa belajar menyesuaikan diri dalam setiap keadaan dan kondisi keuangan. Keadaan ekonomi di dunia mungkin akan selalu berubah-ubah. Di sini yang penting adalah bagaimana mengalami kehidupan yang sederhana. Paulus berkata kepada anak rohaninya, Timotius, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ketiga, menghadapi kesulitan keuangan di dalam rencana dan kehendaknya. Saat mengalami krisis keuangan, mungkin Tuhan ingin berbicara kepada kita atau ingin mengajarkan kita hidup bersandar kepadanya. Ketika kita hidup bersandar kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi krisis. Karena Tuhan berkata melalui firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan yang terakhir, tetaplah membangun relasi dalam doa dan ibadah, serta bersyukurlah kepada Allah, karena Dia akan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.